pria itu hanya menggerakkan jarinya sedikit. Seketika tubuh lelaki kekar berbobot ribuan jin terlempar ke luar bumi, bahkan langsung menghantam rasi bintang biduk besar di langit hingga hancur berkeping-keping. Baru sampai saat itu semua orang terkejut ketakutan, menyadari bahwa pria yang selama ini mereka anggap sampah ternyata adalah ahli dengan kekuatan sejuta. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa pria itu sebenarnya adalah seorang yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya dia adalah putra sulung keluarga, namun selalu dicemooh sebagai penjilat wanita. Demi menyenangkan hati perempuan licik, dia menghabiskan seluruh harta ayahnya. Namun yang dia dapatkan hanyalah penghinaan dingin dari perempuan itu. Ayahnya yang ingin membelanya malah dibunuh oleh kekasih baru perempuan licik tersebut. Menatap jasad ayahnya yang dingin, pria itu penuh penyesalan. Dia bersumpah jika diberi kesempatan hidup kembali, dia akan mengubah segalanya dan membuat mereka membayar dengan harga mahal. Di detik berikutnya, petir dari langit tiba-tiba menyambar. Pria itu tanpa sengaja mengaktifkan sistem pengembalian 10.000 kali lipat. Setiap kali memberi sesuatu kepada perempuan licik, dia akan mendapat kekuatan ribuan kali lipat sebagai imbalan. Ketika membuka mata lagi, dia terlahir kembali tepat di hari uji coba kekuatan. Seperti dugaan awal, nilai kekuatannya sangat rendah. Saat kembali menemui ayahnya pun menyerahkan barang untuk diberikan pada perempuan licik sesuai takdir sebelumnya. Namun, kali ini ketika dia memberikan hadiah itu, kekuatan dalam tubuhnya melonjak puluhan ribu kali lipat. Sedangkan perempuan licik dengan enteng melempar pemberiannya ke tangan kekasih barunya, lalu mengajaknya pergi berbelanja bersama. Pria itu hanya menanggapi dengan senyuman dingin karena dia tahu inilah awal kebangkitannya. Saat mereka memasuki sebuah toko, perempuan licik ingin membelikan barang untuk kekasih barunya. Namun, pria itu langsung maju membeli semua barang tersebut. Bahkan dengan arogan berkata, asal sudah tersentuh olehnya, maka semuanya akan ia borong. Meski perempuan licik tidak percaya, namun tak lama kemudian pria itu benar-benar membawa keluar semua barang di toko itu. Seorang pelayan buru-buru memperingatkan bahwa tabungan pria itu sudah habis. Namun, di detik berikutnya, pria itu langsung menggadaikan seluruh aset keluarga kepada pemilik toko. Sang pemilik toko tentu saja senang bukan main. Untuk menguji kekuatan barunya, pria itu lalu melancarkan sebuah tebasan ke arah danau. Namun, permukaan air tetap terlihat tenang. Hanya setelah dia pergi, danau itu tiba-tiba bergemuruh hebat. Gelombang besar terbelah menjadi dua bagian. Suara gemuruh membuat keluarga besar bergegas datang. Melihat pemandangan aneh itu, mereka segera sadar keluarga telah melahirkan seorang ahli sejati. Mereka pun memanggil sang ahli keluar untuk bertemu. Namun, yang muncul justru pria itu sendiri. Dengan tenang, dia berkata bahwa gelombang air itu adalah hasil tebasannya. Seketika semua orang menertawakannya, karena dalam pandangan mereka, dia tidak mungkin memiliki kemampuan sehebat itu. Paman keduanya bahkan mengejek bahwa dia hanya mengandalkan status ayahnya sebagai kepala keluarga untuk merebut kemuliaan. Dia bahkan menyatakan 7 hari lagi dapat pemilihan kepala keluarga. Anaknya akan membunuh pria itu di arena. Pria itu hanya tersenyum dingin lalu dengan lantang mengumumkan, bukan hanya akan ikut serta, dia bahkan akan merebut posisi kepala keluarga. Hari pemilihan pun tiba. Kekasih baru perempuan licik tiba-tiba melompat ke atas arena. Dia menyombongkan diri bahwa arena ini dijaganya. Siapapun yang ingin merebut jabatan kepala keluarga harus mengalahkannya lebih dulu. Karena sebelumnya dia telah menelan pil yang diberikan pria itu tanpa pamrih. Kekuatan tubuhnya melonjak hingga 10.000 poin. Beberapa orang maju menantangnya. Namun bahkan sebelum serangan mereka dimulai, salah satunya sudah ditendang keluar arena. 2 orang sisanya berusaha bertahan. Namun hanya dalam beberapa jurus. Mereka juga tersungkur jatuh terpental keluar. Waktu perlahan habis, sementara pria itu masih belum terlihat. Ayahnya yang tak kuasa akhirnya terpaksa naik ke arena.